Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haikal Ramadan. Di video kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SD lagi ya. Topiknya adalah listrik magnet. Mari mari kita bahas. Kita punya soal pertama di sini soal OSN tahun 2023. Perhatikan gambar berikut. Maksudnya gambar yang ini ya. Hukum Ohm memberikan informasi hubungan antara tegangan dan arus listrik pada suatu konduktor. Bila terdapat dua jenis konduktor A dan B dengan ukuran yang sama, pernyataan yang benar berikut ini adalah. Di sini kita diberikan informasi grafik antara tegangan volt dan juga arus ampere ya. Nah, di sini kita tahu hubungan dari hukum Ohm itu adalah tegangan itu sama dengan arus dikali hambatan ya. Artinya kalau kita pengen cari hambatan itu sama dengan tegangan dibagi arus. Nah, kita di sini punya konduktor A dan B ya. Dalam hal ini diwakili oleh K dan juga L. Nah, di sini kalau misalkan kita pengen cari berapa hambatan untuk K dan L, kita bisa kan menggunakan hubungan ini, teman-teman. Di sini kan diberikan informasi bahwa V-nya adalah 4 dan arusnya adalah 2. Sehingga untuk K gitu ya, dalam hal ini adalah A, itu sama dengan RA VA dalam hal ini adalah 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2 ohm ya. Berikutnya kita diberikan informasi untuk L, di mana untuk RB sama dengan tegangannya adalah 2 sementara arusnya adalah 4 sehingga ini adalah setengah ohm. Artinya hambatan A berbeda dengan B. Dan kita tahu bahwa RA ya itu lebih besar daripada RB. Sehingga kalau kita cek opsinya, jawaban tepat adalah jawaban yang A. Konduktor A dan B memiliki bahan yang berbeda. Hambatan A lebih besar dari B, gitu ya. Sementara yang lain ini kan salah ya. Ini kebalik sebaliknya dan ini bukan yang sama tapi harusnya berbeda gitu ya. Begitu juga dengan opsi D. Maka jawabannya adalah A. Ini kita punya soal OSN tahun 2023 ya. Berikut ini adalah dua metode yang untuk menghilangkan sifat kemagnetan dari suatu bahan, yaitu pertama pemanasan dan sentuhan, yang B pendinginan dan pemanasan, yang C pemberian tekanan dan kompresi, dan yang D adalah pemanasan dan pemukulan. Yang tepat itu adalah pertama untuk menghilangkan sifat kemagnetan itu bisa dengan pemanasan ya. Bisa kita tulis di sini. Pertama itu adalah pemanasan ya hingga titik Curie ya. Nah, jika bahan dipanaskan, jadi energi termal menyebabkan getaran atom meningkat dan domain-domain magnet tidak lagi sejajar ya. Akibatnya sifat kemagnetan akan hilang ya. Itu pertama, pemanasan hingga titik Curie gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah dengan pemukulan ya. Yang kedua adalah dengan pemukulan atau gedoran saat dalam medan non-magnetik ya. Ini juga dapat menghilangkan sifat kemagnetan ya. Pemukulan gitu ya. Atau gedoran saat dalam medan non-magnetik ya. Non-magnetik. Nah, kalau kita cek opsinya yang tepat itu adalah jawaban yang D, yaitu pemanasan dan pemukulan. Sementara pendinginan tidak, ya ini salah. Terus pemberian tekanan juga salah, ini juga salah. Pemanasan benar tapi sentuhan salah. Maka jawabannya D. Teman-teman, kita punya soal OSN tahun 2023 ya. Di sini perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar ini. Gambar menunjukkan rangkaian seri dari dua hambatan R1 dan R2 yang dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Bila arus yang dihasilkan adalah 2 ampere, maka besar hambatan R2 berapa? Teman-teman harus ingat bahwa kalau misalkan kita punya rangkaian yang seri, jadi hambatan penggantinya itu, RS-nya itu adalah R1 ditambah dengan R2. Berikutnya, kita diberikan informasi bahwa tegangannya 12 volt dan arusnya 2 ampere. Kita gunakan hukum Ohm ya, di mana tegangan sama dengan arus kali dengan hambatan ya. Maka kalau misalkan kita cari hambatan sama dengan arus dibagi dengan I.
di mana hambatannya adalah R1 ditambah R2 sama dengan V dibagi I. Dalam hal ini, kita bisa substitusikan ya, nilai dari R1-nya 2. 2 ditambah dengan R2 sama dengan tegangannya adalah 12, terus dibagi dengan arusnya yaitu 2. Maka kita dapatkan 2 ditambah R2 sama dengan 6. Maka kita bisa kurangi 2 untuk kedua ruas, maka kita dapatkan 2 ditambah R2 kurang 2 sama dengan 6 kurang 2. Tujuannya adalah untuk menghilangkan 2 yang ada di ruas kiri ya, sehingga R2-nya tinggal sendiri. Maka ini habis, kita dapatkan R2 sama dengan 6 kurang 2 atau R2 sama dengan 4 ohm. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C untuk kasus ini. Ya, kita punya soal WSN 2023 ya. Dua hambatan R1 dan R2 terdapat pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bila pada kedua rangkaian tersebut dihubungkan dengan tegangan identik, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Jadi di sini kita punya 4 buah pernyataan ya. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa rangkaiannya seri gitu ya. Misalkan kita kan punya rangkaian seri dan paralel kan di sini. Kalau dia rangkaiannya seri ya, seri, maka kita bisa tahu bahwa arus yang mengalir sama di semua komponen ya. Jadi I seri itu sama untuk R1 dan R2 gitu ya. Nah, tegangannya akan terbagi ya sesuai dengan besar hambatannya. Maka nanti kita punya F1 sama dengan I kali R1 dan P2 sama dengan I kali R2 gitu ya. Itu untuk tegangannya. Sementara untuk paralel gitu ya. Paralel kita punya di sini tegangannya pada tiap cabang itu sama besar. Jadi P1 sama dengan P2 dan itu adalah P sumber. Itu untuk tegangan paralel. Terus kalau arusnya terbagi sesuai hambatan ya. Jadi I1 sama dengan V bagi R1 dan I2 sama dengan V bagi dengan R2. Itu untuk kondisi paralel ya. Sehingga kita bisa cek nih setiap opsi nih. Arus yang melalui hambatan R1 dan R2 pada rangkaian seri akan lebih besar sedangkan pada rangkaian paralel lebih kecil. Nah, ini jelas salah ya. Karena arus di seri bukan selalu lebih besar, justru total hambatan di seri itu lebih besar gitu ya. Jadi arus lebih kecil. Karena kan kalau hambatan gede kan tentu arusnya kecil kan dibandingkan paralel. Maka opsi pertama ini salah. Terus B, arus yang mengalir pada rangkaian seri dan paralel akan sama besar. Nah, ini arus totalnya bisa berbeda ya, karena total hambatan juga berbeda. Makanya B juga salah. Berikutnya, kita cek yang D. Arus yang melalui hambatan R1 dan R2 pada rangkaian seri bergantung dari nilai hambatan. Sedangkan arus di rangkaian paralel akan memiliki nilai lebih besar. Nah, ini juga salah. Karena arus di seri tidak bergantung pada R1 dan R2 secara individu ya, melainkan dari totalnya. Nah, arus pada paralel tidak selalu lebih besar, bergantung dari kombinasi dari nilai hambatannya. Maka yang tepat itulah jawaban yang C. Arus yang melalui hambatan R1 dan R2 pada rangkaian seri akan sama besar, sedangkan pada rangkaian paralel arus akan terbagi dan besarnya bergantung dari nilai hambatan R1 dan R2. Setelah kita analisis menggunakan hukum Ohm. Begitu caranya. Punya soal berikutnya ya teman-teman. Soal WSN 2023. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas, maksudnya gambar ini ya teman-teman. Merupakan percobaan untuk membuat sebuah logam agar memiliki sifat magnet dengan cara elektromagnet. Agar medan magnet yang dimiliki oleh logam tersebut besar, maka cara yang dilakukan adalah. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, kalau misalkan kita pengen cari gimana caranya untuk memperbesar medan magnet, kita cari hubungannya ya. Di mana medan magnet itu berbanding dengan jumlah lilitan dikali dengan arus ya. Berbanding lurus. Artinya kalau kita pengen medan magnetnya besar, maka jumlah lilitannya harus besar. Begitu juga arus ya. Nah, pertama kita cek dulu nih opsi pertama. A, mengganti jenis logam dengan ukuran diameter lebih besar. Nah, ini salah ya. Karena diameter logam yang lebih besar belum tentu meningkatkan medan magnet. Yang lebih penting adalah jenis logam dan jumlah lilitan ya. Menambah jumlah lilitan kawat pada logam. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Sementara kalau jawaban C, baterai diganti dengan tegangan lebih kecil, ini juga salah.
Mengganti baterai dengan tegangan lebih kecil akan mengurangi kuat arus ya, sehingga medan magnet melemah. Ini salah. Berikutnya, mengurangi jumlah lilitan kawat pada logam. Nah, ini kebalikan ya. Harusnya ditambah, bukan dikurangin ya jumlah lilitannya. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal OSN 2023. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar menunjukkan muatan listrik min Q, min 2Q, dan plus 4Q. Mengacu pada gambar di atas, jumlah kekeluaran konsep sebanyak berapa biji gitu ya. Pertama, kita lihat dulu nih. Ini kan muatan min Q, terus plus Q, terus min 2Q, terus min Q gitu ya. Nah, di sini ini kan muatannya 4Q, terus ini min Q, terus ini min 2Q, terus ini adalah min Q gitu ya. Kesalahan pertama adalah jumlah garis medan untuk plus 4Q ya dan min Q ya hampir sama besar ya dengan muatannya, padahal berbeda jauh gitu ya. Nah, itu kesalahan pertama gitu ya. Seharusnya jumlah garis medan untuk plus 4Q itu 4 kali lebih banyak ya dibandingkan dengan min Q ya. Nah, ini kekeluaran pertama gitu ya. Ini juga cuman satu kan. Harusnya 2 gitu ya. Nah, berikutnya adalah arah kelengkungan garis dari min 2Q ya ke arah P. Nah, ini juga salah ya konsepnya. Garis kelengkungannya. Jadi harusnya masuk ke min 2Q ya, bukan seolah keluar gitu ya. Yang ketiga adalah seolah dia berpotongan di titik P. Nah, itu jelas salah ya. Karena garis medan listrik itu tidak boleh saling berpotongan gitu ya. Maka di sini jumlah konsep keluaran konsep itu adalah 3 ya. Jawabannya C. Berikutnya adalah soal OSN 2023 ya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar elektron ditembakkan ke dalam ruang yang memiliki pengaruh medan magnet dengan arah menembus kertas. Ini tanda silang ini menyatakan kalau dia menembus kertas ya. Arah gerak dari elektron tersebut adalah, pertama di sini kita punya elektron, terus medan magnetnya menembus kertas ya. Nah, teman-teman bisa gunakan keadaan tangan kanan ya, karena ini nanti adalah karena gaya Lorentz ya. Nah, karena gaya Lorentz tegak lurus dengan cetutan awal, maka partikel akan membelok ya dan membentuk lintasan melingkar atau spiral dalam medan magnet. Nah, jadi pergerakan dari elektron itu nantinya adalah ke bawah dan melingkar ya. Kira-kira seperti itu dan jawabannya adalah jawaban B. Teman-teman bisa coba menggunakan keadaan tangan kanan ya. Tuliskan di kolom komentar. Berikutnya kita punya soal OSN 2021 ya. Ini kan kita lihat gambar di bawah ini. Jika tegangan satu baterai itu adalah 1,5 volt, total tegangan untuk senter ini berapa gitu ya. Kita lihat di sini kita punya 2 buah baterai ya. Pertama, ini baterai kedua. Kalau dia 1,5, maka kalau 2 tinggal kali 2 ya. 1,5 kali 2 itu sama dengan 3 volt. Maka jawabannya adalah B. Punya soal berikutnya ya, soal OSN 2021. Perhatikan gambar 3 buah magnet batang berikut. Nah, kira-kira seperti ini. Pertama, kedua, dan ketiga. Saat kutub Q dan S didekatkan terjadi gaya tarik-menarik ya. Sedangkan saat kutub R dan T didekatkan terjadi gaya tolak-menolak. Jika kutub P adalah kutub selatan, maka kutub R, S, T berturut-turut adalah. Nah, ketika kita punya 2 buah kutub yang berbeda, dia akan tarik-menarik ya. Sementara kalau dia kutubnya sama, maka dia tolak-menolak. Nah, di sini saat kutub Q dan S didekatkan, jadi Q dan S nanti dia tarik-menarik ya. Sementara di sini kita tahu bahwa P adalah selatan. Nah, P ini selatan, artinya si Q ini adalah utara ya. Terus kalau si Q dan S itu adalah tarik-menarik, maka ini adalah selatan. Dan R adalah utara ya. Dan berikutnya disampaikan bahwa ketika R dan T didekatkan terjadi tolak-menolak ya. R dan T, maka T juga U gitu ya. Sementara U adalah S. Maka R, S, T berturut-turut ya. R, S, T berturut-turut adalah utara, selatan, utara ya. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Utara, selatan, utara. USU. Berikutnya soal OSN 2021. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar ini ya. Fenomena listrik statis ditunjukkan oleh gambar nomor. Pertama yang jelas ini pelangi. Artinya kalau pelangi ini kan bukan listrik statis ya. Tapi adanya pengurangan cahaya gitu ya. Dari cahaya
polikromatik menjadi monokromatik ya, jadinya pelangi Meiji Kuhibinio. Maka jelas yang kalau ada 4 itu salah ya. Kayak ini salah. Terus berikutnya ini kan jelas termasuk ke dalam listrik statis kan. Yang ada 3 artinya dia benar gitu ya. Sementara A-nya salah. Nah, berikutnya kita cek nih dari 2 dan 1. Jelas ya kalau 2 ini kan masih peristiwa untuk cahaya gitu ya. Ini bukan listrik statis, maka jawabannya 1 dan 3. Yaitu jawaban yang B gitu ya. 1 dan 3. Soal berikutnya yaitu soal USN 2021. Elektron bergerak melewati plat bermuatan listrik seperti pada gambar berikut. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Berdasarkan gambar di bawah ini ya, lintasan nilai berkas elektron lah. Kita ingin adalah elektron, maka kecenderungannya dia akan bergerak ke arah yang positif ya. Maka yang jelas dia bukan di 4 dan juga 3 ya. Maka kita bisa coret untuk 4 dan 3. Nah, berikutnya pergerakan si elektron ini menuju ke muatan positif itu adalah membentuk seperti melengkung spiral gitu ya, bukan lurus seperti ini. Ini salah ya, maka jawaban tepat adalah jawaban yang B dalam kasus ini. Kasus berikutnya adalah seorang siswa melakukan percobaan dengan kumparan kawat solenoid yang dililitkan pada inti besi. Siswa tersebut menghubungkan kumparan ke sumber tegangan DC atau arus searah 12 volt melalui sebuah saklar. Ketika saklar ditutup, arus mulai mengalir melalui kumparan dan menghasilkan medan magnet di sekitar inti besi. Dia ingin mengetahui bagaimana perubahan arus mempengaruhi medan magnet dan arus induksi yang dihasilkan pada kumparan sekunder ketika ditempatkan berdekatan dengan kumparan utama. Kira-kira bentuk ilustrasinya seperti ini. Ada solenoid, ada inti besi, dan di sini ada saklar yang dihubungkan ya. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada arus induksi dalam kumparan sekunder ketika saklar ditutup. Nah, ketika saklar ditutup ya, arus mulai mengalir. Jadi kan peristiwa awalnya adalah arus mulai mengalir, maka medan magnet meningkat ya secara tiba-tiba ketika saklar ini ditutup. Berikutnya karena medan magnet berubah, akan terjadi arus induksi sesaat ya. Jadi di sini nanti akan ada arus induksi sesaat di kumparan sekundernya. Setelah arus DC menjadi stabil, medan magnet akan menjadi konstan ya, maka tidak ada arus induksi lagi. Nah, arus induksi tidak berganti arah atau maksudnya tidak bolak-balik karena ini adalah tegangan DC karena hanya ada satu kali perubahan ya, yaitu ketika saklar ini ditutup. Maka kalau kita cek semua opsi yang ada di sini, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A, yaitu arus induksi awalnya mengalir dalam satu arah, kemudian berkurang menjadi 0. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam eksperimen di laboratorium terdapat 6 resistor yang disusun dalam kombinasi seri dan paralel ya, seperti pada gambar. Kira-kira bentuk seperti ini. Rangkaian dihubungkan ke suatu sumber tegangan yang besarnya adalah 12 volt. Kita ingin cari berapa nilai arus yang mengalir pada rangkaian. Pertama kita cari dulu rangkaian untuk nilai hambatan gabungan dari rangkaian ini. Pertama kita tahu bahwa 1 untuk 1, 2, dan 1 ini merupakan rangkaian seri, sehingga rangkaian resistor penggantinya kita bisa hitung bahwa RS1 itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1 atau sama dengan 4 ohm. Berikutnya kita tahu bahwa nantinya pengganti ini itu paralel dengan 4 ohm, sehingga kita bisa cari yang penggantinya adalah pengganti sama dengan 1/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 2/4 ya, atau RP-nya sama dengan 2. Nah, di sini nanti kita bisa tahu bahwa rangkaian atau hambatan penggantinya itulah 2 ohm, sehingga 2 ohm ini seri dengan 2 ohm dan juga 2 ohm ini, maka rangkaian atau hambatan totalnya gitu ya, itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, itu sama dengan 6 ohm. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai dari hambatan total, terus di sini tegangannya sudah kita peroleh juga, maka arus itu merupakan perbandingan dari tegangan dibagi dengan hambatannya. Maka arus itu sama dengan 12 dibagi dengan 6 atau sama dengan 2 ampere.
Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama kakak Haikal Ramadan. Di video kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SD tahun sebelumnya ya. Dan kita akan bahas soal prediksi juga. Subtopik yang khusus adalah perubahan wujud benda, kalor, dan juga suhu. Mari kita bahas. Teman-teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini soal OSN tahun 2024. Desi memiliki 3 buah wadah P, Q, dan R berisi air dengan volume yang sama. Air pada ketiga wadah memiliki suhu yang berbeda. Kemudian Desi mencampurkan air dengan jumlah yang sama dari tiap wadah dan mencatat suhu kesetimbangan yang dicapai. Berikut ini adalah data yang diperoleh Desi. Berdasarkan data tersebut, urutan air dengan suhu tertinggi hingga terendah berasal dari wadah yang mana? Pertama, di sini kita bisa dapatkan nih, ketika si wadah P digabungkan dengan Q, suhunya 20. Terus P digabungkan dengan R, suhunya 25. Dan Q digabungkan dengan R, suhunya 15. Maka kita bisa jawab soal ini dengan logika, teman-teman. Ketika P dan Q dan R, suhu dari gabungan PR itu lebih besar ya. Maka di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa TR itu lebih besar daripada TQ dari yang pertama dan yang kedua ya. Berikutnya, kita lihat di sini yang sama-sama ada R ya. Ini ada R, ini ada R. Ketika P dicampurkan dengan R 25 dan Q dicampurkan R itu adalah 15. Artinya di sini TP ya lebih besar daripada TQ. Nah, dari sini artinya si TQ ini adalah suhu paling rendah. Kalau misalkan kita dicari suhu tertinggi hingga terendah, maka tinggal kita cari nih yang di belakangnya ada Q. Nah, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Maka jawabannya A. Itu adalah cara cepatnya, teman-teman. Ke soal berikutnya, soal OSN tahun 2024. Perhatikan gambar berikut. Kondisi balon pada gambar sebelah kanan menjadi tegak setelah api kompor dihidupkan. Fenomena yang menyebabkan tegaknya balon pada gambar sebelah kanan adalah: pertama, ekspansi gas, yang B, penguapan gas, C, evaporasi gas, dan D adalah kontraksi gas. Kita coba bahas satu-satu ya. Pertama, penguapan gas. Penguapan gas ini adalah istilah yang tidak umum ya, karena gas tidak menguap gitu ya. Maka jawaban yang B ini salah gitu ya. Karena yang menguap itu adalah perubahan wujud dari cair ke gas gitu ya. Ketika kita memasak air sehingga suhunya mencapai titik didih, maka dia berubah jadi gas kan. Nah, itu adalah penguapan gas. Berikutnya, di sini kita disampaikan adalah evaporasi gas. Nah, sama seperti B ini, evaporasi gas itu juga terjadi dari cair ke gas ya, bukan pada gas itu sendiri. Maka jawaban C itu salah. Dan berikutnya adalah kontraksi gas. Kalau kontraksi gas itu, ini terjadi pada saat gas didinginkan ya, dan volumenya mengecil. Maka ini tidak jawabannya gitu ya. Sehingga di sini kan kita tahu bahwa volumenya itu kan membesar. Jawaban tepat adalah jawaban yang A, yaitu adalah ekspansi gas gitu ya. Ketika api di kompor dihidupkan, udara dalam botol dipanaskan. Pemanasan ini menyebabkan partikel udara itu bergerak ya, lebih cepat dan saling menjauh. Nah, sehingga volume udara meningkat. Nah, inilah yang disebut dengan ekspansi gas gitu kan. Makanya si balon ini menjadi mengembang gitu ya, akibat adanya ekspansi dilakukan oleh si gas itu. Lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini kita punya soal OSN tahun 2023. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya ini ya. Sebuah wadah berisi air diisi penuh hingga mencapai bibir wadah, kemudian dimasukkan balok kayu pada wadah tersebut, sehingga menyebabkan air tumpah ke wadah kecil seperti pada gambar. Pernyataan yang tepat mengenai gaya apung yang diberikan kepada balok adalah, kita ingin cari apa sih hubungan antara gaya apung yang diberikan kepada balok ini terhadap air yang tumpah ya. Nah, kalau kita punya kasus seperti ini teman-teman, ya ketika balok kayu dimasukkan ke dalam air, nah sebagian air itu kan mendorong keluar ya, atau tumpah ya ke wadah kecil. Nah, volume air yang tumpah itu sama dengan volume bagian balok yang tercelup ya. Nah, oleh karena itu berat air yang tumpah gitu ya, W-nya itu sama dengan gaya apung atau FA-nya gitu ya, dialami oleh balok. Makanya jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah jawaban yang C. Besar gaya apung sama besar dengan berat air di wadah kecil gitu ya.
Ini lagi ke soal OSN tahun 2023 ya. Perhatikan gambar dua katrol berikut. Pakaian yang telah dicuci biasanya dijemur di bawah sinar matahari agar menjadi kering. Pernyataan yang tepat mengenai proses menjemur pakaian adalah, jadi sebenarnya kita ini perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman. Pertama kita lihat dulu nih analisis ya. Kalau misalkan kita punya suatu baju terus kita jemur, maka sebenarnya jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang D ya teman-teman, yaitu energi untuk penguapan diperoleh dari lingkungan sekitar ya. Karena ketika pakaian itu dijemur, air dalam serat kain akan mengalami penguapan ya teman-teman. Proses ini membutuhkan energi. Nah, energi ini kan dalam bentuk panas yang diperoleh dari lingkungan sekitar ya. Dan berikutnya, kalau misalkan kita cek ya satu-satu ya. Misalkan jawaban yang A, air pada pakaian dijemur mengalami penguapan oleh titik didih ya. Nah, penguapan tidak harus terjadi melalui titik didih. Itu hanya berlaku untuk pendidihan ya, bukan evaporasi, seperti pada proses penjemuran pakaian. Maka jawabannya A itu salah. Berikutnya, terbentuk gelembung pada saat terjadi penguapan. Nah, gelembung hanya terbentuk saat pendidihan, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita masak air itu sampai mendidih kan ada gelembung ya. Nah, itu kan terjadi ketika proses pendidihan ya, bukan saat proses penguapan biasa. Maka jawaban yang B salah juga. Berikutnya, luas permukaan pakaian tidak mempengaruhi laju penguapan. Nah, ini jelas salah ya, karena luas permukaan sangat mempengaruhi laju penguapan. Pakaian dijemur terbuka agar luas permukaan kontak dengan udara itu lebih besar. Maka jawaban C itu salah. Sehingga tepat adalah jawaban yang D. Lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Soal OSN tahun 2023. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar ini ya teman-teman. Jika garis nomor 2 merupakan proses penguapan, maka proses perubahan wujud yang menyerap kalor ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, kita tahu bahwa si nomor 2 ini adalah penguapan. Nah, kita tahu bahwa penguapan itu terjadi dari cair ke gas. Artinya, L itu adalah cair, ya, cair, dan K itu adalah gas. Berikutnya, otomatis M itu adalah padat, teman-teman. Nah, di sini kita ingin mencari perubahan wujud yang menyerap kalor, ya. Pertama, kita bisa tahu bahwa garis pertama ini kan dari gas ya ke cair. Nah, kalau dari gas ke cair itu kondensasi ya, dan itu melepaskan kalor. Maka pertama ini salah. Berikutnya kita bisa cek itu dari nomor 2, cair ke gas. Nah, cair ke gas itu kan penguapan. Nah, penguapan itu adalah penyerap kalor. Maka 2 itu termasuk ya. Nah, semua ada 2 di sini. Dan berikutnya kita cek nomor 3. 3 itu kan dari padat ke cair ya. Nah, dari padat ke cair itu melebur ya. Dari padat ke cair itu melebur. Maka melebur itu juga menyerap kalor. Dan jawabannya pasti termasuk nomor 3 gitu ya. Kita cek, ini masih termasuk, ini tidak ada, ini termasuk. Berikutnya kita tinggal cek nih 5 sama 6 ya. Pertama adalah nomor 5 ya. Nomor 5 itu kan dari gas ke padat ya. Nah, dari gas ke padat itu melepaskan kalor ya, karena dia mengembun atau deposisi ya. Maka 5 ini tidak gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, yaitu 2, 6, dan 3 ya. Kalau 6 itu kan dari padat ke gas, dan padat ke gas itu adalah menyerap kalor. Jawabannya D yang benar. Teman-teman, kita lanjut lagi ke soal OSN tahun 2023 ya. Di sini kita punya grafik suhu T terhadap kalor Q. Pada proses pemanasan es batu hingga menguap, proses perubahan wujud berlangsung pada tahap mana? Nah, kita tahu bahwa perubahan wujud itu kan kalau dari es hingga dia menguap, artinya si es itu yang awalnya padat berubah menjadi cair. Nah, proses itu terjadi pada siklus BC, teman-teman. BC. Itu terjadi perubahan antara padat menjadi cair ya untuk BC. Berikutnya, kalau misalkan si es tadi udah menjadi cair, maka kemungkinan berikutnya adalah dia berubah wujud menjadi gas. Nah, perubahan wujud dari cair menjadi gas itu terjadi ketika si air itu mencapai titik didihnya, yaitu adalah 100 derajat Celcius. Dan itu berada pada proses DE, teman-teman. Makanya perubahan wujud dari DE itu adalah dari cair ke gas, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, yaitu BC dan DE. Teman, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, yaitu soal OSN tahun 2023. Perhatikan data ketahanan wadah plastik berikut. Nah, kira-kira datanya seperti ini ya. Wadah plastik manakah yang dapat menampung air dengan suhu 65 derajat Celcius ya. Nah, pertama ini kan suhu maksimum itu dalam bentuk
Fahrenheit. Artinya kita harus konversi dulu si 65 derajat Celcius ini ke dalam Fahrenheit. Nah, teman-teman harus ingat bahwa Celsius itu punya skala 100 dan si Fahrenheit itu punya skala 180. Dan si Fahrenheit, kalau misalkan kita tulis seperti ini ya, si Celsius itu punya titik di 100, punya titik beku 0, dan Fahrenheit itu punya titik beku 32, dan dia punya titik didih itu adalah 212. Nah, maka kalau misalkan kita mau konversi ini 65 derajat Celcius ke dalam Fahrenheit, kita bisa gunakan persamaan seperti ini. Di mana 32 ditambah dengan 9 per 5. 9 per 5 diperoleh dari skalanya ya. Ini kan skalanya itu kan 180 nih. Terus ini kan skalanya kan 100 nih. Ya. Nah, 180 dibagi 100 itu kan sama dengan 9 per 5 ya. Jadi 9 per 5 itu berasal dari sini ya. Tinggal dikalikan dengan 65, teman-teman. Makanya di sini kita dapatkan 32 ditambah dengan 65 dengan 5 sama-sama kita bagi 5. Di mana ini habis sama dengan 1 dan 65 bagi 5 itu sama dengan 13. 13 kali 9 itu kan sama dengan 7. 2, 9 kali 9 jadi 11. 117 ditambah dengan 32 itu sama dengan 149 derajat Fahrenheit. Artinya 65 derajat Celcius itu sama dengan 149 derajat Fahrenheit. Nah, artinya kita bisa lihat di sini suhu yang mengikuti tahanan dari wadah plastik ya. Artinya di sini yang masih bisa tahan gitu ya, wadahnya itu adalah K, terus L dan M. N dan O sudah melebihi ya, karena N itu 150 dan O 105, sementara dia 149. Maka jawabannya adalah yang B, K, L, dan M. Begitu caranya. Soal berikutnya ya teman-teman, di sini kita punya soal OSN tahun 2023. Dua kubus identik dicelupkan ke dalam wadah berisi cairan, air, dan minyak, seperti pada gambar. Nah, kira-kira seperti ini untuk air, dan ini untuk minyak gitu ya. Pernyataan yang tepat dari gambar di atas adalah, pertama kita harus tahu bahwa ketika si benda, rho atau massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis air, maka si benda itu akan tenggelam ya teman-teman. Tenggelam. Berikutnya, kalau rho benda kecil dari rho air, rho itu teman-teman harus ingat lagi bahwa sama dengan massa dibagi volume ya. Nah, atau massa jenis kan. Sini kalau rho benda kecil dari rho air, dia akan terapung gitu ya. Sementara kalau rho benda sama dengan rho air gitu ya, dia akan melayang gitu ya, melayang. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika si balok ini dimasukkan ke air, dia kan terapung tuh. Tapi ketika si benda dimasukkan ke dalam minyak, dia hampir melayang gitu ya. Artinya volume dia masuk ke dalam cairan itu lebih besar ketika dimasukkan ke dalam minyak daripada ketika dimasukkan ke dalam air. Artinya massa jenis dari minyak gitu ya, rho minyak itu haruslah lebih kecil dari massa jenis air gitu ya. Itu kesimpulan kita bisa dapatkan dari peristiwa ini ketika dimasukkan ke air dan ketika dia dimasukkan ke dalam minyak. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang D. Massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal OSN tahun 2023. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar ini ya teman-teman. Proses perubahan wujud yang melepaskan kalor terjadi pada gambar nomor berapa ya? Ini kebalikan dari soal sebelumnya ya. Sebelumnya kita mencari yang menyerap kalor. Dan ini kita mencari yang melepaskan kalor. Yang melepaskan kalor itu kan dari gas ke padat atau dalam hal ini 2. Berikutnya dari gas ke cair atau dalam hal ini adalah 4. Dan dari cair ke padat atau dalam hal ini adalah nomor 6. Makanya yang melepaskan kalor itu adalah proses nomor 2, 4, dan 6 ya. Dari gas ke padat, gas ke cair, dan cair ke padat. Jawabannya adalah D. Ini kebalikan dari soal sebelumnya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya teman-teman. Ini adalah soal OSN tahun 2021. Perhatikan proses pergerakan partikel zat berikut. Kira-kira seperti ini ya. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Peristiwa apakah yang sedang terjadi? Nah, pertama ini kan partikelnya kan jaraknya jauh ya. Artinya pada nomor 1 ini proses yang terjadi itu adalah mereka berwujud gas ya. Karena jarak partikelnya sangat jauh sekali. Dan ini nomor 4, ini kan jarak partikelnya mulai renggang ya, tapi tidak padat, tidak terlalu dekat gitu ya. Maka ini adalah cair.
Nah, sebenarnya ini terjadi adalah proses dari gas ke cair gitu ya. Nah, kita lihat. Menguap itu kan dari cair ke gas. Ini kebalikan ya teman-teman. Maka jawaban A salah. Berikutnya mencair itu kan dari padat ke cair, dari padat ke cair ya. Maka jawaban B juga salah. Dan tepat adalah jawaban yang D, yaitu adalah mengembun, yaitu dari gas menjadi cair. Sementara melebur itu bukan opsi yang tepat gitu ya. Itu jawabannya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya teman-teman. Ini adalah soal OSN tahun 2021. Perhatikan proses pergerakan partikel zat berikut. Kira-kira seperti ini ya. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Peristiwa apakah yang sedang terjadi? Nah, pertama ini kan partikelnya kan jaraknya jauh ya. Artinya pada nomor 1 ini proses yang terjadi itu adalah mereka berwujud gas ya. Karena jarak partikelnya sangat jauh sekali. Dan ini nomor 4 ini kan jarak partikelnya mulai renggang ya, tapi tidak padat, tidak terlalu dekat gitu ya. Maka ini adalah cair. Nah, sebenarnya ini terjadi adalah proses dari gas ke cair gitu ya. Nah, kita lihat. Menguap itu kan dari cair ke gas. Ini kebalikan ya teman-teman. Maka jawaban A salah. Berikutnya mencair itu kan dari padat ke cair, dari padat ke cair ya. Maka jawaban B juga salah. Dan tepat adalah jawaban yang D, yaitu adalah mengembun, yaitu dari gas menjadi cair. Sementara melebur itu bukan opsi yang tepat gitu ya. Itu jawabannya. Lagi ke soal berikutnya, soal OSN tahun 2021 ya. Sebuah benda pejal dicelupkan ke dalam wadah berisi dua jenis cairan, seperti pada gambar. Kira-kira seperti ini ya. Jika benda pejal dipotong menjadi dua bagian sama besar, dan kemudian salah satunya dicelupkan kembali ke dalam wadah, maka benda tersebut akan berada pada. Nah, kita pengen bagi si benda itu menjadi dua. Maka sebenarnya walaupun si benda itu dibagi menjadi dua, maka massa jenisnya tetap sama teman-teman. Artinya, kalau yang awalnya si benda itu berada di posisi L, walaupun dia dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka dia akan tetap di posisi L ya. Karena dia massa jenis tetap sama gitu ya. Maka jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang B. Karena ini relate dengan massa jenis ya, di mana massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume. Kalau dia dibagi dua bagian sama besar, maka massa jenis tetap sama. Dan jawaban tepat adalah jawaban yang B. Begitu caranya. Lagi ke soal berikutnya teman-teman. Soal OSN tahun 2021. Farhan memiliki dua potong kayu dengan ukuran berbeda. Kayu pertama memiliki volume 400 cm/3 dan massa 240 gram. Jika kayu kedua memiliki volume 600 cm/3, maka massa dan kerapatan kayu kedua adalah. Nah, pertama kita bisa cari ya berapa kerapatan dari kayu pertama gitu ya. Di sini dia punya volume 400, terus dia punya massa 280 gram. Di mana kita tahu bahwa untuk mencari kerapatan atau rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Dalam hal ini adalah massanya 280 gram dibagi dengan volumenya adalah 400 cm/3. Nah, kalau kita bisa coret di sini dan sama-sama kita bagi 4, maka kita dapatkan di sini 7. 28 bagi 4 7 ya. Terus 40 bagi 4 itu 10. Sama dengan 7/10 gram per cm/3. Nah, di sini tidak ada jawabannya ya. Karena di sini ada opsi untuk 700 gram cm/3, maka ini bukan jawabannya. Dan 1400 gram per cm/3 juga bukan jawabannya. Nah, kita coba rubah ya. Gram per cm/3 ini menjadi kilogram per meter/3, teman-teman. 7/10 ya. Gram per cm/3 kita rubah ke dalam kilogram per meter/3. Dari gram ke kilogram itu kan sama dengan 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3. Terus kalau cm ke meter itu kan 10 pangkat min 2, tapi dipangkatkan 3 lagi gitu ya. Dan ini kali dengan 7/10. Sehingga kita dapatkan 7/10 dikali dengan 10 pangkat min 3 bagi dengan 10 pangkat min 6. Nah, kalau kita punya bentuk aljabar A pangkat N, ya teman-teman, dibagi dengan A pangkat M, itu sama dengan A pangkat N kurang M. Sehingga karena batasnya sudah sama-sama 10, kita dapatkan 7/10, 10 pangkat min 3 dikurang min 6. Min kali min itulah positif, maka 7/10 ya, dikali dengan 10 pangkat positif 6 kurang 3 itu sama dengan 3 ya. Sehingga kita dapatkan
7 per 10 kali 10 pangkat 3, 10 habis, pangkat 3-nya jadi pangkat 2, dan 7 kali 10 pangkat 2 sama dengan 700 kg per meter pangkat 3. Nah, artinya kerapatan itu adalah 700 kg meter pangkat 3. Maka jawaban A salah. Teman-teman bisa buktikan bahwa dengan menggunakan kerapatan 700 kg per meter pangkat 3 akan diperoleh bahwa masanya adalah 420 gram. Silakan tuliskan jawaban di kolom komentar ya. Pertama, berikutnya kita punya soal OSN tahun 2021 ya. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar seperti ini ya. Sebongkah es diletakkan pada gelas ukur dan diikat dengan tali. Jika seluruh es mencair, maka peristiwa yang dapat diamati adalah. Nah, dalam kasus ini, es itu bukan dituangkan ke dalam wadah, tapi sudah berada dalam wadah. Artinya ketika si es ini mencair, maka volumenya tetap sama teman-teman, atau volume air kan tetap gitu ya. Kecuali kalau si es ini itu dimasukin di akhir gitu ya, maka baru volumenya akan bertambah. Tapi kalau misalkan udah diikat di dalam wadah, sementara di dalam bentuk beku, dan lama-kelamaan dia akan mencairkan, maka volume air itu tetap ya. Dan jawaban tepat adalah jawaban yang B. Karena jawaban yang lain itu tidak mungkin ya. Volume akan bertambah, tidak. Volume akan berkurang, tidak. Terus volume tidak dapat dipastikan, ini tidak ya. Maka jawaban adalah jawaban yang B. Ke soal berikutnya ya, perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar ini ya teman-teman. Wujud suatu zat seperti air dapat berupa padat, cair maupun gas, bergantung pada suhu dan tekanan. Jika es batu ditambah ke dalam gelas yang berisi air, maka apa yang terjadi gitu ya? Ketika kita punya suatu air, terus kita masukkan es batu di dalamnya, maka es batu tadi kan mengapung ya. Karena massa jenis es ya, massa jenis es itu lebih kecil daripada massa jenis air. Makanya es tadi akan mengapung dalam air. Dan ketika dia mengapung, maka es juga akan mencair teman-teman. Karena suhunya itu nanti akan makin tinggi gitu ya. Makanya es itu mencair. Dan berikutnya, ketika es itu mencair ya, dia akan menambahkan volume. Jadi volume air itu akan bertambah teman-teman. Tetapi massa air ya, massa air itu bertambah, tapi penambahannya itu tidak lebih dari volumenya gitu ya. Jadi massanya juga bertambah, tapi lebih banyak penambahan volume. Ini kenapa terjadi? Karena es itu punya rapat massa ini teman-teman. Punya rapat massa lebih kecil dari rapat massa air. Gitu ya. Nah, kalau begitu kita tahu bahwa massa jenis itu kan massa dibagi dengan volume nih. Nah, ketika volumenya ini bertambah gitu ya, maka daripada massa, maksudnya penambahan volumenya lebih besar daripada penambahan massa gitu ya, maka kita tahu bahwa rho itu akan berkurang ya, berkurang. Karena rho itu berbanding terbalik dengan volume dan berbanding lurus dengan massa. Kalau si volume lebih besar, maka otomatis rho berkurang teman-teman. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C, rapat massa air berkurang. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini soal OSN 2024. Raihan sedang melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer skala Celcius dan skala X. Berikut ini adalah hasil pengukuran dari yang diperoleh Raihan. Berdasarkan data tersebut, titik beku dan titik didih skala X adalah. Kita tahu bahwa ketika suhu Celciusnya 20, si X-nya itu juga 20. Dan ketika ditambah 20 gitu ya, menjadi misalkan di sini 40, si Celcius itu jadi 60. Artinya si X jadi 60, artinya dia bertambah sebanyak 40, teman-teman. Kita tahu bahwa titik beku dari Celcius itu kan sama dengan 0 ya, kira-kira di sini. Artinya ya udah X juga bakal dikurang 40 ya. Maka di sini jadinya 20 dikurang 40 sama dengan min 20 derajat X. Maka jawaban A dan B tidak benar gitu ya. Ini jawabannya adalah min 20 derajat X untuk titik beku. Dan berikutnya di sini kan setiap penambahan 20 di Celcius, si X itu nambahnya 40. Maka kalau bisa kita tulis seperti ini teman-teman. 60 gitu ya. Terus ini 80, terus ini 100 gitu ya. Maka ini tinggal tambah 40 nih. Ini jadinya 100 ya. Terus tambah 40 lagi nih.
jadi 140 gitu ya. Ini tambah 40, ini tambah 40 lagi jadi 180 derajat X gitu ya, tambah 40. Nah, sekarang udah sama nih. Celcius 100, derajat X-nya 180. Maka jawabannya yang C, min 20 derajat X dan 140 derajat X gitu ya. Berikutnya soal OSN tahun 2024. Sebanyak 200 gram air pada suhu 20 derajat Celcius didinginkan hingga menjadi es dengan suhu min 10 derajat Celcius. Proses pendinginan tersebut dapat dilihat pada suhu grafik kalor berikut. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini ya teman-teman. Besar kalor yang dibutuhkan untuk mendinginkan 100 gram air hingga menjadi es dengan suhu 0 derajat Celcius adalah. Pertama, kita bisa tahu kalor yang dibutuhkan ya dari suhu 20 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius dengan grafik di sini kan didapatkan adalah 4000 ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa saat Q ya, saat Q1 itu sama dengan M kali C air kali delta T gitu ya. Dan kita bisa dapatkan M-nya adalah 100 ya. Terus dikali dengan C air adalah 1 ditambah dengan deltanya 20 kurang 0 ya. Maka ini sama dengan 2000 kal ya. Ini kan untuk yang 200 gram. Kalau yang 100 gram, maka setengahnya dari ini kan. Ini kan 4000, maka setengahnya 2000 kal. Berikutnya, kita ingin mencari pembekuan ya. Di sini, kita bisa dapatkan saat dia membeku, maka itu adalah Q2 ya. Maka itu jadinya adalah massa kali kalor lebur. Dalam hal ini adalah 100 dikali dengan 80 sama dengan 8000 kal ya. Nah, kalau di sini kan disampaikan dia adalah 8000 kal, maka kita bisa dapatkan kalor yang dibutuhkan itu adalah berapa? 8000 ya, tambah 2000 sama dengan 1000 kal ya. Nah, ini sesuai dengan grafik di atas teman-teman. Kalau dia 200 gram, dia butuhkan 2000 kal. Tapi kalau 100 gram cuman butuh 1000 kal gitu ya. Maka jawabannya adalah, maksudnya adalah 10.000 ya. Kan 2000 tambah 8000 kan 10.000. Maka jawaban yang C. Kembali lagi bersama saya Haikal Ramadan. Di video kali ini kakak bakal bahas soal OSN IPA SD tingkat nasional ya, tahun 2024. Soal pertama, kita punya 3 buah bola kasti A, B, dan C dilempar dari pinggir atap sebuah gedung dengan kelajuan yang sama. Bola A dilempar vertikal ke bawah, bola B dilempar mendatar, dan bola C vertikal ke atas. Pernyataan berikut ini yang benar adalah, jadi kita punya 4 opsi di sini ya teman-teman. Pertama, bola A akan sampai di tanah paling awal dengan kelajuan paling besar. Bola B akan sampai di tanah paling awal dengan kelajuan paling besar. Bola C akan sampai di tanah paling akhir dengan kelajuan paling kecil. Bola C akan sampai di tanah paling akhir dengan kelajuan sama dengan bola A dan B. Karena di sini tidak disampaikan bahwa adanya hambatan udara, maka energi mekanik berlaku ya teman-teman di sini. Kan kita punya misalkan dari atap gitu ya, sebuah gedung, misalkan di sini ini atapnya, terus di sini misalkan adalah tanah seperti itu, ada bola ya. A, B, dan C seperti itu. Bola pertama itu kan dilempar vertikal ke bawah ya. Artinya dia dulu bakal langsung ke tanah gitu, dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi G. Nah, bola kedua atau bola B itu kan dilempar mendatar ya. Artinya kira-kira dia bentuk seperti ini dulu, nanti baru dia ke tanah gitu kan. Bola C dia dilempar ke atas dulu. Ini bola C. Ya, dilempar ke atas dulu, maka dia nanti akan ke atas dulu terus berhenti baru ke bawah lagi ya. Maka sebenarnya di sini kita tahu bahwa bola A itu paling awal ya, paling awal sampai ke tanah. Sementara yang kedua adalah bola B. Terus ini nanti yang terakhir itu adalah bola C ya. Ini terakhir sampai ke tanah gitu ya. Dari mana kita bisa dapatkan ini ya? Kita bisa lihat nanti ini kan
ada vertikal ke bawah, jadi dia langsung turun ke bawah. Dan ini nanti dia bergerak parabola dulu, yang B, nanti baru ke tanah, terus ini vertikal ke atas. Maka di sini kita bisa dapatkan bola A akan sampai ke tanah paling awal. Ini benar, tapi yang jadi masalah adalah kelajuan yang paling besar. Di sini kita bisa gunakan hukum kekalahan mekanik ya, di mana energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir ya. Karena di sini disampaikan bahwa pada saat awal si bola itu punya kelajuan yang sama, maka di sini kita bisa dapatkan setengah M V0 kuadrat ditambah MGH sama dengan setengah M V aksen kuadrat. M bisa kita eliminasi di sini ya, terus kita kalikan dengan 2, maka kita dapatkan di sini adalah V0 kuadrat ditambah GH sama dengan V aksen kuadrat. Atau V aksen sama dengan akar V0 kuadrat ditambah dengan ini 2 ya teman-teman, 2GH. Artinya pada saat akhir, baik bola A, bola B maupun bola C, dia punya kecepatan akhir yang sama teman-teman. Yaitu V0 kuadrat ditambah dengan 2GH, bergantung dari ketinggiannya. Karena V0-nya sama dan ketinggiannya juga sama, maka kita dapat kesimpulan bahwa kecepatan akhirnya itu bakal sama gitu ya. Jadi tidak ada yang paling besar. Ini jelas salah, ini jelas salah, ini salah, maka jawabannya D. Bola C sampai di tanah paling akhir, benar, dia terakhir. Terus kelajuannya sama dengan bola A dan B, yaitu akar V0 kuadrat ditambah 2GH. Maka jawabannya adalah D. Berikutnya kita lanjut ke soal OSN IPA tahun 2025. Sebuah beban massa M diikatkan pada sutas tali, bergerak melingkar seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jika tali terputus, maka beban M akan bergerak ke arah mana gitu ya. Di sini kita lihat bahwa kita punya sebuah utas tali dan beban, dan dia bergerak secara melingkar ya. Berarti dia punya kecepatan menyinggung lingkaran ya, atau tangensial gitu ya. Kira-kira kecepatannya arahnya seperti ini. Berdasarkan gambar kita bisa amati bahwa benda itu berada di kiri atas lingkaran kan. Artinya arah gerak pada saat itu dia akan menuju ke kanan teman-teman. Arah gerak dari kecepatannya. Maka setelah tali terputus, maka beban M itu akan bergerak ke arah X positif teman-teman. Maka jawabannya adalah jawaban yang A. Itu ya. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya ya teman-teman. Sebuah peluru meriam ditembakkan menuju suatu sasaran seperti pada gambar di bawah ini. Jika kecepatan peluru adalah 12 km per second, maka gerak peluru akan mengikuti lintasan. Dalam menjawab soal seperti ini, kita harus tahu terkait dengan kecepatan lepas minimum ya, atau disebut juga dengan escape velocity gitu ya. Escape velocity. Jadi ketika si benda itu punya kecepatan ya melebihi dari escape velocity, maka si benda tersebut akan hilang dari pengaruh gravitasi bumi ya. Nah, kecepatan escape tersebut bisa kita hitung dengan persamaan seperti ini teman-teman. Mana kecepatan escape itu sama dengan akar dari 2G M per R. Di mana G ini adalah konstanta gravitasi ya. Dan M itu adalah massa bumi. Dan R adalah jari-jari bumi. Di sini kita bisa tuliskan bahwa nilai G itu sama dengan 6,674 kali 10 pangkat min 11 ya. Dengan satuan adalah Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Berikutnya massa dari bumi teman-teman itu adalah 5.972 kali 10 pangkat 24. Maksudnya adalah 5,972 kali 10 pangkat 24 kilogram ya. Ini adalah massa bumi. Sementara jari-jari bumi itu adalah 6,371 kali 10 pangkat 6 meter ya. Ketika teman-teman masukkan nilai dari konstanta gravitasi G, terus massa bumi M, dan juga jari-jari bumi, buktikanlah bahwa kecepatan escape tersebut ya nilainya itu mendekati 11,2 km per second. Teman-teman coba tuliskan di kolom komentar ya, kira-kira teman-teman mendapatkan nilai seperti ini atau tidak gitu ya. Nah, karena di sini di soal disampaikan bahwa kecepatannya 12 km per second, artinya
kecepatan peluru itu melebihi kecepatan escape, teman-teman. Artinya, si peluru ini nanti tidak lagi dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Maka lintasan yang tepat, yang A jelas salah, B jelas salah, dan C jelas salah karena dia masih mendarat di permukaan bumi. Dan yang tepat adalah D, teman-teman. Dia akan kehilangan pengaruh dari gravitasi bumi. Maka jawabannya adalah jawaban yang D, lintasan D. Ke soal berikutnya ya, perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar ini ya, teman-teman. Wujud suatu zat seperti air dapat berupa padat, cair, maupun gas, bergantung pada suhu dan tekanan. Jika es batu ditambah ke dalam gelas yang berisi air, maka apa yang terjadi gitu ya? Ketika kita punya suatu air, terus kita masukkan es batu di dalamnya, maka es batu tadi kan mengapung ya. Karena massa jenis es ya, massa jenis es itu lebih kecil daripada massa jenis air. Makanya es tadi akan mengapung dalam air. Dan ketika dia mengapung, maka es juga akan mencair, teman-teman. Karena suhunya itu nanti akan makin tinggi gitu ya. Makanya es itu mencair. Dan berikutnya, ketika es itu mencair ya, dia akan menambahkan volume. Jadi volume air itu akan bertambah, teman-teman. Tetapi massa air ya, massa air itu bertambah, tapi penambahannya itu tidak lebih dari volumenya gitu ya. Jadi massanya juga bertambah, tapi lebih banyak penambahan volume. Ini kenapa terjadi? Karena es itu punya rapat massa ini, teman-teman. Punya rapat massa lebih kecil dari rapat massa air. Gitu ya. Nah, kalau begitu, kita tahu bahwa massa jenis itu kan massa dibagi dengan volume nih. Nah, ketika volumenya ini bertambah gitu ya, maka daripada massa, maksudnya penambahan volumenya lebih besar daripada penambahan massa gitu ya. Maka kita tahu bahwa rho itu akan berkurang ya, berkurang. Karena rho itu berbanding terbalik dengan volume dan berbanding lurus dengan massa. Kalau si volume lebih besar, maka otomatis rho berkurang, teman-teman. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C. Rapat massa air berkurang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu sore yang hujan, Emma melihat dari jendelanya dan terpesona oleh pelangi indah membentang di langit. Dia teringat gurunya menjelaskan bahwa pelangi terbentuk ketika sinar matahari melewati tetesan hujan dan terpisah atau terdispersi menjadi berbagai warna. Emma terpesona oleh bagaimana setiap warna terlihat jelas, kemudian bertanya-tanya mengapa warna-warna tersebut tersebar dan bukan bercampur. Dia mengingat tentang bagaimana cahaya membelok secara berbeda untuk setiap warna dan menyebabkan spektrum indah yang dia lihat. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dispersi warna pada pelangi? Pertama, pantulan cahaya dalam tetesan hujan. Yang B, pembiasan dan dispersi cahaya dalam tetesan hujan. Yang C, difraksi cahaya dalam awan. Yang D, penyebaran cahaya di atmosfer. Nah, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B, teman-teman. Yaitu terjadi pembiasan dan dispersi cahaya di dalam tetesan hujan. Nah, pertama, misalkan pantulan cahaya dalam tetesan hujan itu hanya salah satu proses ya. Tapi pantulan saja tidak menyebabkan warna itu jadi terpisah. Maka jawaban yang A itu salah gitu ya. Sementara yang C, difraksi cahaya dalam awan. Nah, ini tidak relevan ya untuk pelangi. Difraksi adalah pembelokan cahaya oleh celah atau tepi benda kecil, bukan oleh tetesan air. Makanya jawaban C juga salah gitu ya. Dan yang D, penyebaran cahaya di atmosfer. Nah, ini lebih mengacu pada efek seperti langit biru ya. Ini bukan pelangi, teman-teman. Ini jawaban salah. Ini kan nanti scattering gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, pembiasan dan dispersi cahaya di dalam tetesan hujan. Karena cahaya putih nanti akan berubah menjadi magikuhibinio oleh adanya medium, dalam hal ini adalah tetesan hujan. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini soal OSN 2024. Raihan sedang melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer skala Celcius dan skala X. Berikut ini adalah hasil pengukuran yang diperoleh Raihan. Berdasarkan data tersebut, titik beku dan titik didih skala X adalah
kita tahu bahwa ketika suhu Celciusnya 20, si X-nya itu juga 20. Dan ketika ditambah 20 gitu ya, menjadi misalkan di sini 40, si Celcius itu jadi 60. Artinya si X jadi 60, artinya dia bertambah sebanyak 40, teman-teman. Kita tahu bahwa titik beku dari Celcius itu kan sama dengan 0 ya, kira-kira di sini. Artinya, ya udah X juga bakal dikurang 40 ya. Maka di sini jadinya 20 dikurang 40 sama dengan min 20 derajat X. Maka jawaban A dan B tidak benar gitu ya. Ini jawabannya adalah min 20 derajat X untuk titik beku. Dan berikutnya di sini kan setiap penambahan 20 di Celcius, si X itu nambahnya 40. Maka kalau bisa kita tulis seperti ini teman-teman. 60 gitu ya. Terus ini 80, terus ini 100 gitu ya. Maka ini tinggal tambah 40 nih. Ini jadinya 100 ya. Terus tambah 40 lagi nih. Jadi 140 gitu ya. Ini tambah 40. Ini tambah 40 lagi jadi 180 derajat X gitu ya. Tambah 40. Nah sekarang udah sama nih. Celcius 100, derajat X-nya 180. Maka jawabannya yang C. Min 20 derajat X dan 180 derajat X gitu ya. Teman-teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Desi memiliki 3 buah wadah P, Q, dan R berisi air dengan volume yang sama. Air pada ketiga wadah memiliki suhu yang berbeda-beda. Kemudian Desi mencampurkan air dengan jumlah yang sama dari setiap wadah dan mencatat suhu kesetimbangan yang dicapai. Berikut ini adalah data yang diperoleh Desi. Ketika campuran air P dengan Q, suhu kesetimbangannya 20. Kalau P dan R, 25. Kalau Q dan R, 15. Berdasarkan data tersebut, urutan air yang suhu tertinggi hingga terendah berasal dari wadah. Kita bisa cek atau jawab soal ini dengan logika ya teman-teman. Pertama, di sini kita lihat bahwa ketika wadah P dan Q suhunya 20 dan P dan R 25, Q dan R 15. Di sini setiap ada wadah P dicampur dengan baik Q dan R punya suhu yang tinggi ya. Nah, misalkan di sini R dicampur dengan P, suhunya 25 nih paling tinggi ya. Sementara P dan Q ini suhunya naik lagi, cuma agak kurang sedikit ya. Maka kalau untuk Q dan R ini kan paling rendah suhunya, atau 15 derajat ya. Jawaban tepat adalah P ini pastilah suhunya paling tinggi ya. Maka yang C dan D bisa kita hapus ya. Dan berikutnya kita urutkan nih, kira-kira dari Q dan R dia suhu yang paling tinggi yang mana gitu ya. Ketika P dicampur dengan Q suhunya cuma 20, tapi kalau P dicampur dengan R suhunya 25, artinya R ini kontribusinya lebih besar gitu ya, atau suhunya lebih besar daripada Q. Maka jawabannya adalah PRQ, jawaban yang A. Berikutnya soal OSN tahun 2024. Sebanyak 200 gram air pada suhu 20 derajat Celcius didinginkan hingga menjadi es dengan suhu min 10 derajat Celcius. Proses pendinginan tersebut dapat dilihat pada suhu grafik kalor berikut. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini ya teman-teman. Besar kalor yang dibutuhkan untuk mendinginkan 100 gram air hingga menjadi es dengan suhu 0 derajat Celcius adalah. Pertama, kita bisa tahu kalor yang dibutuhkan ya dari suhu 20 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius. Dengan grafik di sini kan didapatkan adalah 4000 ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa saat Q ya, saat Q1 itu sama dengan M kali C air kali delta T gitu ya. Dan kita bisa dapatkan M-nya adalah 100 ya. Terus dikali dengan C air adalah 1 ditambah dengan deltanya 20 kurang 0 ya. Maka ini sama dengan 2000 kal ya. Ini kan untuk yang 200 gram. Kalau yang 100 gram maka setengahnya dari ini kan. Ini kan 4000, maka setengahnya 2000 kal. Berikutnya kita ingin mencari pembekuan ya. Di sini kita bisa dapatkan saat dia membeku maka itu adalah Q2 ya. Maka itu jadinya adalah massa kali kalor lebur. Dalam hal ini adalah 100 dikali dengan 80 sama dengan 8000 kal ya. Nah, kalau di sini kan disampaikan
dia adalah 8.000 kal, maka kita bisa dapatkan kalor yang dibutuhkan itu adalah berapa? 8.000 ya, tambah 2.000 sama dengan 1.000 kal ya. Nah, ini sesuai dengan grafik di atas, teman-teman. Kalau dia 200 gram, dia butuhkan 2.000 kal. Tapi kalau 100 gram, cuman butuh 1.000 kal gitu ya. Maka jawabannya adalah, maksudnya adalah 10.000 ya. Kan 2.000 tambah 8.000 kan 10.000. Maka jawaban yang C. Oke, di sini kita akan bahas soal OSN IPA untuk SD. Dan ini bagian untuk fisikanya. Soal pertama kita punya kasus Andi, Budi, dan Cahyo melakukan lomba lari dengan lari 200 meter saat pengambilan nilai pada mata pelajaran olahraga. Andi berlari dengan kecepatan tetap 10 meter per second hingga garis finish. Sedangkan Budi berlari dengan kecepatan tetap 8 meter per second selama 5 detik pertama, kemudian mempercepat larinya dengan percepatan 1 meter per second kuadrat selama 4 detik. Dan akhirnya berlari dengan kecepatan tetap hingga garis finish. Sedangkan Cahyo berlari dengan kecepatan 8 meter per second untuk 100 meter pertama dan kemudian berlari dengan kecepatan 12 meter per second. Pernyataan manakah berikut yang benar ya? Pertama kita bisa hitung ya waktu setiap orang menempuh lari 200 meter ya. Pertama, Andi dia berlari dengan kecepatan tetap 10 meter per second sehingga waktu yang dibutuhkan Andi untuk mencapai 200 meter itu sama dengan T Andi itu sama dengan jaraknya itu dibagi dengan kecepatan ya. Maka jaraknya adalah 200 dibagi dengan kecepatan adalah 10 sehingga kita dapatkan 20 second. Artinya Andi mencapai garis finish selama 20 second. Berikutnya kita analisis untuk Budi. Budi pertama dia melakukan kecepatan tetap 8 meter per second selama 5 detik. Kita bisa hitung selama 5 detik tersebut dia menempuh jarak berapa ya. Dengan rumus S1 sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. V1 dikali dengan T1. V1-nya adalah 8. Dikali dengan T1-nya adalah 5 sama dengan 40 meter. Sementara jaraknya itu adalah 200 meter. Berikutnya diberikan informasi bahwa Budi itu mempercepat 1 meter per second kuadrat ya selama 4 detik. Artinya kita bisa hitung kecepatan akhir itu adalah VT sama dengan V0 ditambah dengan percepatan kali dengan waktu ya. V0-nya adalah 8 ditambah dengan percepatannya 1 kali waktunya adalah 4. Maka kita dapatkan kecepatannya adalah 12 meter per second. Nah, berikutnya kita ingin menghitung dengan kecepatan 12 meter per second ini, berapa jarak yang ditempuh oleh si Budi ya, di mana S2 sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Di mana kita bisa dapatkan V0-nya adalah 8, V0-nya adalah 8, dikali dengan T adalah 4, ditambah dengan setengah A-nya 1, sementara T-nya itu kita bisa dapatkan adalah 4 kuadrat ya. Maka kita dapatkan 32 ditambah dengan 16 bagi 2. Atau sama dengan 32 ditambah dengan 8 dan itu sama dengan 40. Nah, diberikan informasi bahwa setelah dan akhirnya berlari dengan kecepatan tetap. Artinya, Andi akan berlari dengan kecepatan 12 meter per second ya untuk jarak selanjutnya. Berarti jarak total yang sekarang tempuh adalah 1 tambah S2 itu sama dengan 40 ditambah dengan 40 sama dengan 80 meter. Sisa jarak artinya 200 ya dikurang dengan 80 meter sama dengan 120 meter. Nah, 120 meter ini kita akan cari berapa waktu yang dibutuhkan ya dengan kecepatan 12 meter per second. Ya, tinggal kita bagi saja. Maka kita bisa dapatkan di sini waktu sama dengan 120 dibagi dengan 12 sama dengan 10 second ya. Nah, kita hitung nih kalau si Budi dia membutuhkan berapa detik ya. Pertama 5 detik, terus 4 detik,
terus 10 detik. Artinya total waktu yang dibutuhkan oleh Budi, T Budi, itu sama dengan 5 ditambah 4 ditambah dengan 10. Artinya adalah 19 second. Berikutnya kita cari adalah waktu yang dibutuhkan Cahyo untuk berlari hingga mencapai 200 meter ya. Cahyo pertama dia punya kecepatan 8 meter per second untuk 100 meter pertama. Kemudian dengan kecepatan 12 meter per second untuk 100 meter berikutnya ya. Maka kita bisa dapatkan waktu untuk kecepatan pertama T1 Cahyo itu sama dengan 100 dibagi dengan 8 meter per second ya. Ini sama dengan 12,5 second ya. Berikutnya waktu kedua itu adalah dengan kecepatan 12 meter per second, sementara jaraknya adalah 100. Maka kita dapatkan 100 dibagi dengan 12, itu kira-kira 8,33 ya. Artinya total waktu yang dibutuhkan oleh Cahyo itu adalah 12,5 ditambah dengan 8,33. Dan itu sama dengan 20,83 second. Artinya, pernyataan yang benar untuk kasus ini adalah pernyataan yang B, di mana Budi memenangkan perlombaan. Kenapa? Karena waktu yang dibutuhkan cuma 19 second, sementara Andi 20 second, dan Cahyo adalah 20,83 second. Kasus berikut ini kita punya dua buah gambar ya, seseorang yang mengangkat barbel, di mana barbel masih di bawah untuk gambar pertama, dan barbel sudah diangkat dengan ketinggian H untuk gambar kedua. Jadi seorang atlet angkat berat mengangkat beban gitu ya, seperti ditunjukkan pada gambar pada posisi 1 dan posisi kedua. Jadi kita analisis perbandingan energi saat kondisi 1 dan kondisi kedua. Untuk menganalisis energi pada kondisi kedua, kita bisa gunakan energi potensial ya. Untuk gambar pertama, ketinggian dari barbel tersebut mendekati 0, sehingga energi potensial lebih kecil dibandingkan dengan gambar kedua. Karena gambar kedua, ketinggian beban terhadap pusat massa gravitasi itu ketinggiannya H. Otomatis energi potensial akan lebih besar pada kondisi kedua. Sehingga jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah jawaban yang C, di mana energi keadaan 1 lebih kecil dari energi keadaan 2.